Pemirsa Bukan Empat Mata, baik yang ada di rumah maupun yang ada di studio. Selamat malam. Wow. Luar biasa kan? Selamat datang. Saya senang sekali bisa berjumpa dengan Anda sekalian di rumah ya Mas ya. Cantik banget. Are you sure? Mirip Sailor Moon itu. Sailor Moon Mas, bener. Dilihat dari apanya Mas? Dari mana aja. Terima kasih. Cantik, Terima kasih loh, terima kasih loh. Luar biasa. Kalau pas sendiri loh ya. Cantik-cantik. Terima kasih Mas. Oke, Mas, ini lah. brain behavior loh. Bahasa lah. Inggrisnya, Itali, Prancis. Wow, keren banget ya. Tapi kalau kita berbicara tentang kekurangan dan kelebihan, kita semua tahu bahwa di dunia ini manusia itu pasti ada kekurangan, pasti juga ada kelebihannya. Ya kan Mas ya? Kenapa sih Mas? Mesti arahnya ke saya. Enggak lah. Kayak misalnya contoh sebut saja satu teman kita, Pepi, Kang Pepi. Ya. Iya. Kang Pepi, where are you? Oke. Ya. Yes. Kelebihannya dari Kang Pepi kalau Anda tidak pernah tahu ya, sebenarnya banyak. Salah satunya rambut di bawah dagu, itu merupakan salah satu kelebihan. Kelebihan, bagus. Kelebihan Kang Pep. Tar dulu, ini Moji mau ngeledek nih. Enggak. Kelebihannya karena itu menjadi daya tarik seksual untuk ya kan? Geli-geli gitu kan? Geli-geli gitu. Aku ternoda. Bukannya udah. Itu kelebihan ya. Kalau kita ngomong kekurangan pasti ada, namanya juga manusia biasa. Kekurangan Kang Pepi itu kalau tadi kelebihannya rambut di dagu, kekurangannya adalah rambut di kepala. Nggak ada soalnya ya Kang Pep. Maaf ya. Oke, Kang Pepi tentu nggak komplit atau tidak lengkap rasanya kalau kita tidak beralih kepada salah satu pengisi acara di Bukan Empat Mata yang sangat fenomenal, bahkan ini gue tunggu nih. Ada nanti omongannya paling menyakitkan ya? Enggak, kita tahu lah ya siapa dia ya, rekan saya di sebelah ini. Kalau kita berbicara tentang yang namanya kelebihan itu salah satunya sorot mata yang tajam. Ya kan? Misterius. Tajam dari mana? Tajam, orang mata kayak orang cacingan begini. Bukan mata yang tajam, bibir yang tajam. Enggak. Itu misterius banget. Selain itu juga, wah ini yang menurut saya sangat absolutely wonderful. Karena bibirnya itu mampu dibongkar pasang. Wah, knockdown gitu loh. Knockdown gitu. Jadi bisa diservis waktu-waktu ya? Iya. Bersihin, dilepas. Iya. Bersihin. Itu tapi kelebihan. Nah kalau kita ngomong kekurangan, sebenarnya Renaldi ini nggak ada kekurangan. Saya susah loh cari kekurangannya. Susah karena semuanya lebih. Jumlah lebih parah dari yang lainnya. Gitu. Enggak, tapi ada satu spesialisasinya. Beliau ini mampu merayu wanita. Wah, ya. Mari kita sambut rekan setia saya yang mampu berganti kulit 6 bulan sekali. Siapa lagi kalau bukan? Renaldi. Buset. Mas, lu turunan ular kadut ya? Anaconda, tukul anaconda. Oh, anaconda ya Mas ya. Anyway, jadi tonight, gini, not for ice. oh wow, oke. So aku kan jalan-jalan di kota metropolitan Jakarta. Biasa ya, kalau di Jakarta itu kan it's like melting pot gitu ya, semuanya ada di situ Mas. Dan tentunya banyak sekali potret-potret kehidupan, potret-potret jalanan yang saya temui gitu. Salah satunya sahabat saya yang namanya Denny ini. Kita mau lihat ya bagaimana liputannya. Mari Jo, sama-sama kita lihat. Hai pemirsa Bukan Empat Mata, hari ini saya Marcella Lumowa akan mengajak Anda untuk melihat aktivitas terutama potret jalanan di kota Jakarta. Ada satu pribadi yang ingin saya kenalkan, teman saya yang begitu luar biasa.
Dia sehari-harinya hidup di jalanan bersama ayahnya. Siapa dia? Saya ajak kenalan ini sama orangnya. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Baik ya. Pak Kodir sudah berapa lama Pak Kodir jualan asongan gini Pak? Dari 98. 98. Dari mana? Asli saya Ciamis. Oh dari Ciamis. Dari Ciamis. Dan ketika datang ke sini langsung berdagang asongan ya Pak ya? Dagang asongan. Tapi laku saya cuma hanya jagang. Saya punya anak cacat tuh ya. Satu jangan minta. Cuma hanya itu satu. Oke. Sama saya hidup saya itu hanya modal saya. Jangan sampai minta. Sehari-hari Bapak bawa ajak-ajak Denny. Jualan. Iya. Oke. Pokoknya prinsipnya Pak Kodir nggak boleh minta-minta. Oh boleh. Nggak boleh minta-minta. Mau kasih berapapun, kalau hasil minta saya nggak mau. Oke. Tolak gitu aja. Sudah berapa lama Pak Kodir ajak-ajak Denny untuk ikut jualan? Ya dari umur 4 tahunan. Oh dari umur 4 tahun Ya. sampai sekarang ya. Nah saya dengar katanya kan Denny ini murid yang berprestasi ya Pak ya. Iya betul. Kenapa tidak dilanjutkan sekolahnya Pak? Saya lapor ke sekolah-sekolah biasa kok nggak diterima. Oh. Herannya cuma itu. Iya. Saya singkat aja nih, kamu yang penting udah bisa baca ngitung, ya udahlah. Oh. Baca kalau tulisan nggak apa-apa, nggak masalah. Iya. Wishes out of airplanes, then maybe I go back to the days before the politics that we call the rap game. And back when ain't nobody listen to my mixtape. And back before I tried to cover up my slang. But this is for Decatur, what's up, Bobby's right. So can I get a wish to end the Jadi ini kan murid yang berprestasi. Iya. Ya tentu itu apa pinter, mewarnai dan lain-lain. Ada nggak keinginan untuk meneruskan sekolah? Ya kepengen sih, pengen meneruskan lagi, cuman kan udah nggak mau lah, udah nggak mau lagi, nggak mau sekolah lagi, pengen bantuin orang tua. Nah katanya pernah foto bareng SBY. Iya. Itu dalam rangka apa foto bareng? Hari Pendidikan Nasional. Wow, Hari Pendidikan Nasional. Itu kok bisa sampai foto bareng Pak SBY itu gimana ceritanya? Pak SBY-nya manggil ke sekolah. Wow, Pak SBY manggil khusus Khusus. di foto luar biasa. Iya. Nah, kan Denny kan selama ditarik Bapak naik di sini ya. Iya. Nyaman atau tidak? Jalanan di Jakarta malah di trotoarnya duduk-duduk gimana? Oh biasa-biasa aja. Gak apa-apa ya, gak masalah. Udah biasa. Aku lihat Denny ini punya kepercayaan diri yang luar biasa ya. Mungkin untuk mereka-mereka yang merasa minder dengan kondisi tubuhnya, kira-kira Denny mau menyampaikan apa nih supaya mereka bersemangat? Ya jangan sampai putus asa, harus semangat terus. Harus semangat terus, luar biasa ya. Kita doakan ini masih muda ya, tetap semangat ya Den ya. Iya. Tetap semangat. right back at it by the end of the night. That airplane, the night sky like shooting stars. Demikianlah perbincangan saya dengan teman-teman saya dalam motor kehidupan Jakarta yang luar biasa dari mereka berdua ini. Walaupun ini punya keterbatasan fisik, tapi dia tidak menyerah. Dan juga Pak Kodir menunjukkan kepada anak muda bukan saja saya yang sudah dikerjakan secara halal buat kita. Mereka sudah bisa itu tadi Denny Mas. Jadi walaupun dia punya kekurangan, keterbatasan fisik, tapi dia bilang saya nggak mau minta-minta. Ya pastinya tuh harus gitu. Jadi Iya. enak tuh yang kristalisasi keringat. Oh wow. Artinya benar-benar hasil dari karya sendiri, Betul. tidak ada rasa belas kasihan, Mm-mm. tapi benar-benar berkarya, punya skill, kemampuan, dan akhirnya karya itu dihargai dengan satu itu tadi imbalan. Itu dia. Terbagi mawabeo. Yes, Mas. Oke, terima kasih sudah menyaksikan kami. Monggo Mas, ada yang mau nyanyi kayaknya. Mirza. Untuk memeriahkan suasana malam ini, yuk kita saksikan penampilan dari kembaran saya. Oh, Please welcome Marcel. Ya. Aku yang tak pernah bisa lupakan dirinya, yang kini hadir di antara kita. Namun ku juga takkan
bisa menepis bayangmu yang selama ini temani hidupku. Maafkan aku menduakan cintamu, berat rasa hatiku tinggalkan dirinya. Dan demi waktu yang bergulir di sampingmu, maafkanlah diriku sepenuh hatimu. Seandainya bila ku bisa memilih, kalau saja waktu itu ku tak jumpa dirinya, mungkin semua takkan seperti ini. Oh, dirimu dan dirinya kini ada di hatiku, membawaku dalam kehancuran. Maafkan aku menduakan cintamu, berat rasa hatimu tinggalkan dia.